Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa hamna min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Kami hormati pimpinan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqan, Bapak Kiai Masyuri Abdul Rahim. Yang kami hormati jajaran kepala sekolah, mulai dari kepala SMP yang dipimpin oleh Ustadz Husin Wafa MPDI, kepala SMA Ustadz Saryanto MPD, kepala SMK Ustadz Malif MPD, seluruh jajaran wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku sekalian yang cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi setengah siang ini, insyaallah ini sudah mulai jam 8:30 setengah 9. Marilah kita yang pertama selalu memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian pada pagi hari ini masih senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, wujudnya adalah kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS atau pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kepada santriwan santriwati yang baru datang dari daerahnya masing-masing menuju di Pondok Pesantren Al-Furqan yang kita cintai. Moga-moga niatan para santri dalam rangka thalabul ilmi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Salat masalam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang mampu mendapatkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yakni ajaran ad-din Islam, ajaran yang kita cintai kebenarannya. Anak-anak sekalian yang cintai dan saya banggakan, perlu diketahui terutama para santriwan santriwati yang baru. Yang pertama ini perlu diuji mentalnya. Mental itu penting, mengasah mental itu penting. Apapun kondisinya, sampean ini sudah ada di lingkungan pondok pesantren. Maka pentingnya mengasah mental itu agar tidak menjadi manusia yang cengeng, manusia yang mudah menangis, mudah putus asa dan lain sebagainya. Karena sampean ini nanti akan dihadapkan dengan kondisi yang kadang-kadang para santriwan santriwati itu, mohon maaf, mungkin kirimannya telat. Itu yang jelas, kondisi itulah yang harus disikapi para santriwan santriwati atau siswa siswi baik mulai dari SMP, SMA, SMK ini yang baru hadir di tengah-tengah kita ini. Para kakak-kakak ini harus mampu membina dengan baik biar adik-adiknya menjadi kerasan di pondok ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para santriwan santriwati ini dalam rangka thalabul ilmi. Santriwan santriwati itu harus berilmu, karena dengan ilmu insya Allah derajat manusia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ini harus berilmu, harus basicnya diberi ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan manusia itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah sebutkan surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Tidak usah khawatir, kalau manusia itu sudah berilmu, pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ilmu mekanik, ilmu peternakan, ilmu agama, atau ilmu-ilmu yang lain. Yang jelas para santri harus diberi bekal dengan ilmu. Insya Allah panjenengan KB ini ke pondok dalam rangka mencari ilmu. Ta'alam fa innal ilma zinun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahabiti. Belajarlah kalian tentang ilmu, karena semuanya ilmu itu akan menjadi mahkota bagi orang yang mempunyai. Ini adalah ucapan yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim oleh Kiai Hasan. Karena itu para santriwan santriwati harus berilmu. Yang ketiga, harus berkarya. Para santriwan santriwati nanti kalau sudah menjadi orang-orang yang punya ilmu, sudah melanjutkan ke tengah-tengah perguruan tinggi, di sanalah sampai nanti akan diuji tentang mental kalian, keilmuan kalian. Dan menambah ilmu itu adalah suatu hal yang wajib, bukan hanya kepada para santri, tapi bagi semua bapak ibu dan guru juga harus tetap menambah keilmuan. Apalagi tadi saya katakan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan satu perhiasan bagi orang yang punya. Kemudian yang keempat adalah harus berakhlakul karimah. Santri harus berakhlakul karimah. Insya Allah dengan akhlakul karimah santri akan dihargai, baik itu di mata Allah maupun di mata manusia. Yang terakhir, santri tidak boleh melakukan kesalahan, karena kesalahan itu akan menjadi manusia yang fatal. Salah satu contoh saya gambarkan, ada seorang yang kemarin itu ramai tentang pernikahan kambing. Itu sebetulnya dia itu buat sensasi saja, tetapi karena dia itu adalah melakukan pelecehan agama, itu akan jadi fatal. Itu pertarungan adalah jabatan, termasuk anggota DPR dari Nasdem itu sekarang adalah di penjara. Ini artinya apa? Jangan melakukan kesalahan. Santri pun juga jangan melakukan kesalahan. Guru juga nggak boleh melakukan kesalahan. Ya, Ustadz juga sama, karena melakukan kesalahan itu akan berakibat sama. Inilah mungkin sambutan sedikit yang saya sampaikan. Moga-moga para santriwati tetap diberi ketabahan, rasan, mencari ilmu di pondok usaha berpondok yang kita cintai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.